Halo semuanya, kembali lagi bersama kami dari kelompok KKNT IPB University periode 2021. Sekarang kami akan menjelaskan mengenai tutorial lanjutan dalam instalasi sistem Wix. Pastikan kamu sudah menonton video sebelumnya mengenai tutorial penyemaian. Jika belum, link video sebelumnya ada di deskripsi ya, jangan lupa dicek. So, let's get started. Sebelum kita masuk ke alat dan bahan, berikut adalah hasil penyemaian benih pakcoy yang sudah kami lakukan di video sebelumnya. Sudah terlihat, daun-daun pakcoy muda tumbuh di setiap bagian rock wool. Memang dalam 14 hari, masing-masing benih pakcoy akan tumbuh menjadi bibit dan memiliki sekitar 3 sampai dengan 4 pucuk daun. Oh iya, bibit di sini adalah bahan tanam yang berasal dari benih yang disemai dan telah berkecambah. Namun, terlihat salah satu bibit pakcoy kami yang terletak di kanan atas tidak tumbuh. Hal ini sah-sah saja dalam penyemaian hidroponik. Mungkin benih tersebut adalah benih yang berkualitas kurang baik sehingga ketika disemai ia tidak tumbuh. Berikut kita akan membuat instalasi hidroponik dengan sistem Wix. Sistem Wix ini terbilang cukup mudah untuk diimplementasikan karena kita tidak perlu saluran air menggunakan pompa seperti pada sistem NFT. Kalau begitu, let's go! Selanjutnya kita masuk ke alat. Alat pertama yang digunakan adalah pH meter. pH meter di sini digunakan untuk mengukur tingkat keasaman atau pH pada air. Nilai pH yang baik untuk tanaman pakcoy sebesar 7. Alat kedua yang kita gunakan adalah TDS meter. TDS meter di sini digunakan untuk mengukur tingkat kepekatan nutrisi atau ppm. Nilai ppm yang baik untuk tanaman pakcoy berkisar antara 1050 sampai dengan 1400. Alat ketiga adalah tutup baskom. Tutup baskom di sini dibuat dengan menggunakan bahan triplek atau papan yang diberi beberapa lubang. Lubang ini nantinya akan digunakan sebagai tempat untuk setiap netpot yang berisi tanaman pakcoy yang akan tumbuh nantinya. Alat terakhir yang diperlukan adalah baskom. Baskom di sini digunakan sebagai wadah penyimpanan air untuk hidroponik. Baskom yang kami gunakan saat ini berukuran sekitar 27 x 32 cm dengan tinggi 12 cm. Selanjutnya kita masuk ke bahan. Bahan pertama yang digunakan adalah flanel. Flanel di sini digunakan untuk mempermudah penyerapan nutrisi pada tanaman. Bahan kedua yang kita gunakan adalah netpot. Netpot di sini digunakan sebagai wadah untuk benih yang sudah tumbuh saat dipindahkan ke sistem Wix. Bahan ketiga yang kita gunakan adalah nutrisi AB Mix. Nutrisi AB Mix ini sendiri digunakan dalam pembuatan larutan nutrisi agar tanaman dapat tumbuh dengan baik dan sehat. Selanjutnya kita masuk ke langkah-langkah dalam instalasi sistem Wix. Step pertama, ambil kain flanel yang telah digunting dan pasangkan ke setiap netpot. Caranya, masukkan ujung kain flanel ke dalam rongga bagian bawah pada netpot dan keluarkan kembali flanel pada rongga netpot yang lainnya. Pastikan kedua ujung kain flanel sama panjang ya, dan jangan sampai ada netpot yang terlewati. Step kedua, kita akan melakukan peracikan nutrisi AB. Untuk meracik, kita dapat menggunakan baskom yang tadi. Masukkan air ke dalam baskom dan dilanjut dengan memasukkan nutrisi A dan B secara bergantian. Untuk takarannya, setiap 1 liter air dapat dicampurkan dengan 5 ml nutrisi A dan 5 ml nutrisi B. Berlaku kelipatan ya. Jadi jika kamu ingin membuat larutan nutrisi dengan 2 liter air, maka kamu memerlukan 10 ml nutrisi A dan 10 ml nutrisi B. Setelah masing-masing nutrisi dimasukkan, aduk air campuran nutrisi agar kedua nutrisi dapat tercampur dengan merata. Step ketiga, larutan nutrisi yang telah dibuat kita pindahkan ke dalam botol plastik. Hal ini dilakukan karena baskom tadi akan kita isi dengan air yang baru. Step keempat, masukkan air pada baskom sekitar 7 liter.
Salah satu hal yang harus diperhatikan dalam berhidroponik adalah tingkat keasaman air atau pH. Untuk melakukan pengecekan pH, dapat menggunakan pH meter dengan cara masukkan pH meter ke dalam air. Terlihat bahwa pH dari air yang kami gunakan adalah 7, yang mana sudah sesuai dengan aturan pH yang baik untuk tanaman pakcoy. Jika pH dalam air dirasa kurang atau berlebih, kamu dapat menambahkan cairan pH up ataupun pH down sedikit demi sedikit sembari melihat perubahan nilai pada pH-nya. Step kelima, dalam berhidroponik kita juga perlu memperhatikan tingkat kepekatan nutrisi atau ppm. Untuk melakukan pengecekan ppm, kita dapat menggunakan TDS meter. Dengan cara menyalakan TDS meternya terlebih dahulu, lalu masukkan TDS meter ke dalam air yang telah dicampur dengan larutan nutrisi. Jika ppm-nya masih kurang, kamu dapat menambahkan larutan nutrisi sedikit demi sedikit sembari melihat perubahan nilai pada ppm-nya. Terlihat bahwa ppm dari larutan nutrisi kami sudah mencapai sekitar 1100, yang mana sudah sesuai dengan aturan ppm yang baik untuk tanaman pakcoy. Agar tanamanmu tumbuh dengan baik dan sehat, pastikan nilai pH dan ppm yang didapatkan pada saat pengecekan sudah sesuai dengan tabel pH dan ppm nutrisi yang baik. Kamu bisa melihat tabel pH dan ppm nutrisi pada link yang ada di deskripsi pada video ini ya, tersedia untuk berbagai macam tanaman hidroponik. Step ke-6, ambil netpot yang telah dipasangkan dengan kain flanel, lalu celupkan kain flanel ke dalam air. Tidak perlu membasahi seluruh bagian flanel, separuh bagian saja sudah cukup. Setelah selesai dengan semua netpot, masukkan netpot-netpot tadi ke dalam tutup yang sudah dilubangi dan pastikan ujung kain flanel masih menyentuh air ya. Step ke-7, setelah kita selesai dengan seluruh persiapan tadi, ambil rock wool hasil penyemaian, lalu potong masing-masing rock wool sesuai dengan ukuran yang ada. Untuk memotongnya, kamu dapat menggunakan cutter atau pisau ya. Setiap potong rock wool dimasukkan ke dalam netpot-netpot yang ada. Untuk perawatan, pastikan kamu melakukan pengecekan harian untuk air dalam baskom. Jika air sudah mulai habis, kira-kira sekitar 1/3 dari total air semula, maka kamu bisa menambahkan air sisa tadi dengan air yang baru. Lalu campurkan dengan larutan nutrisi sedikit demi sedikit, sembari melakukan pengecekan terhadap ppm-nya. Sesuaikan kembali pH dan ppm sesuai aturannya ya. Terima kasih semua yang sudah menonton video kami ya, mulai dari penyemaian sampai dengan instalasi sistem WIC. Semoga dapat membantu teman-teman yang ingin memulai hidroponik dan lancar sampai panen. See you in the next video.